Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur sekali ketika pada hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini di YouTube channel ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan menyertai saudara dalam setiap aktivitasmu. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mencintai kami dengan sepenuh hati. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, agar kami selalu dimampukan menjalani setiap kehidupan kami. Saat kami senang ataupun susah, kami mau tetap beriman kepadamu. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang Ayub, maka yang pertama kita ingat pasti adalah penderitaan. Kenapa? Karena memang dalam Alkitab sudah jelas dituliskan tentang berbagai penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan sahabat-sahabatnya, bahkan mengalami sakit penyakit. Dan yang terakhir, istrinya sendiri menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Itulah sejumlah penderitaan yang dialami oleh Ayub sepanjang hidupnya. Tentu dari penderitaan Ayub ini, kita mungkin bertanya-tanya pada hidup ini, pada hati kita, dan juga kepada Allah. Kenapa orang yang benar, kenapa orang yang baik itu menderita? Apakah Allah tidak membela orang-orang yang takut kepadanya? Apakah Allah tidak peduli pada orang-orang yang benar? Apakah Allah tidak berpihak kepada orang-orang yang percaya sehingga mereka harus menderita? Atau apakah Allah punya rencana dalam setiap penderitaan yang dialami oleh umat yang beriman?
Tentu pilihan kita pada saat ini adalah pertanyaan yang terakhir. Dalam setiap perkara dan penderitaan, Allah itu selalu punya rencana dan jawaban akan hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang pada zaman kuno banyak orang yang meyakini bahwa penderitaan itu berasal dari dosa-dosa. Kalau seorang perempuan mandul, itu dipercayai karena dosanya. Anak yang cacat, itu dipercayai karena dosa orang tuanya. Seorang yang memiliki sakit penyakit atau sakit kusta, dianggap karena dosa-dosanya. Atau seorang ibu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki, itu juga dianggap karena dosa-dosanya. Maka mereka diyakini diajab oleh Allah karena telah memiliki dosa-dosa yang besar kepada Tuhan. Begitulah anggapan kuno tentang penderitaan. Dan tidak jarang hingga pada masa kini masih ada di antara orang yang meyakini bahwa penderitaan yang dialami seseorang itu pasti karena dosa-dosa yang dia alami. Maka pada akhirnya hal yang seperti inilah membuat orang yang menderita itu semakin terkucilkan dan terhakimi. Dengan konsep seperti inilah orang yang sakit itu semakin terkucilkan. Orang yang tidak memiliki anak itu semakin terhakimi. Orang tak punya anak laki-laki juga semakin terkucilkan. Bahkan orang yang menderita sering dijudge, dihakimi bahwa penderitaannya adalah bagian dari dosa-dosanya. Sehingga orang yang menderita itu semakin mengalami kepahitan dan kesedihan dalam hidupnya. Karena dunia di sekitar dia menghakimi dia, menghukum dia, karena menilai semua itu karena perbuatannya. Maka tidak mengherankan saudara-saudara, kalau kita lihat pada pasal sebelumnya, teman-teman Ayub itu datang kepada Ayub dan mereka juga menuduh bahwa dosa-dosa Ayub itu telah banyak. Dosa-dosa Ayub itu besar dan itulah yang membuat Ayub menderita berat pada saat itu. Namun, apa respon Ayub atas tuduhan yang dikatakan oleh teman-temannya kepadanya? Dari firman Tuhan kita belajar bahwa Ayub itu sadar memang dia sedang menanggung dan memikul penderitaan yang sangat berat sekali dalam hidupnya. Tetapi Ayub sadar bahwa penderitaan yang dia alami bukan karena kesalahan atau dosa-dosanya. Tetapi dia percaya penderitaan yang dia alami itulah sebagai ujian yang memurnikan imannya di hadapan Tuhan. Ayub percaya bahwa jika Allah mengujinya, maka Allah akan menemukan iman yang murni di dalam hatinya, seperti emas yang sudah dimurnikan. Iman yang murni ini diyakini oleh Ayub didapatkan bukan melalui proses yang mudah, tetapi melalui proses yang panjang dan sangat berat. Dia sadar dan dia tahu proses itu seperti emas yang dimurnikan, dibakar sampai panas. Tetapi melalui itulah imannya bisa murni di hadapan Allah.
perjalanan hidupnya, proses hidupnya, penderitaan hidup yang dia alami, dia meyakini adalah sebuah proses yang menguji imannya menjadi murni di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Ayub berani berkata hal seperti itu di hadapan Allah. Karena memang dia telah melakukan yang baik di hadapan Allah. Dia setia mengikuti jalan Allah. Dia tidak menyimpang dari ketetapan Allah. Dan dia tidak melanggar aturan yang ditetapkan Allah kepadanya. Dia yakin dan dia percaya bahwa di dalam hatinya ada iman yang murni, yang teruji dari proses kehidupannya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub itu tiba pada pemahaman bahwa Allah itu berdaulat dan berkuasa atas hidupnya. Allah itu tidak pernah berubah. Apa yang dikehendakinya akan terlaksana. Apa yang dia mulai akan diselesaikannya dengan baik. Ayub melihat Allah itu seperti pengrajin emas yang memulai pekerjaannya dan mengakhiri pekerjaannya dengan memurnikan emas untuk mendapatkan emas yang murni, bernilai dan berharga. Sebaliknya, Ayub melihat dirinya seperti emas yang diuji, yang diproses untuk mendapatkan emas yang murni. Memang tidak semua dia bisa pahami rencana hidup yang terjadi kepadanya. Tidak bisa semua dia mengerti apa yang terjadi kepadanya. Dia hanya sadar, dia tahu ketika dia mengalami proses ini, dia terluka dan merasa sedih atas setiap proses yang terjadi. Tetapi di balik itu, dia tetap sadar bahwa saat itu Allah tetap bekerja, memurnikan dia, membuat dia menjadi pribadi yang lebih sejati di hadapan Tuhan. Dia sadar betul bahwa dalam setiap proses kehidupannya, Allah turut bekerja dalam masa-masa kehidupannya. Sadar akan kuasa Allah inilah yang membuat Ayub gemetar di hadapan Allah. Dia heran dan dia kagum kepada Allah. Karena tak satu pun bisa terjadi dalam hidupnya kalau tidak seizin Allah. Dia mengenal Allah yang besar dalam hidupnya. Selanjutnya dia juga mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka ketika dia tiba pada pemahaman kuasa dan kedaulatan Tuhan, saat itulah dia gemetar dan dia kagum atas semua pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Memang dia mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan dalam hidupnya. Tetapi Allah itu selalu menyertai dia dan memampukan dia sehingga dia sanggup melewati masa-masa suram dalam hidupnya. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Ayub ini memberikan inspirasi yang berharga bagi kita. Bahwa sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa lepas dari penderitaan, sakit penyakit, kematian, kehilangan. Ini adalah semua proses kehidupan yang mungkin akan kita alami. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa semua penderitaan yang kita alami, setiap pergumulan yang terjadi pada kita, terjadi padamu hari ini,
Semua itu adalah ujian iman yang menaikkan level iman, yang memurnikan imanmu menjadi iman yang sejati. Sebab apa? Pemenang tidak pernah dihasilkan dengan cara yang instan. Pemenang akan didapatkan melalui proses yang panjang, perjuangan yang berat. Pada akhirnya, dia bisa melampaui semua itu. Dia akan mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Maka ketika engkau menderita, jangan ragu kepada Tuhan. Sebab dalam penderitaan itu Allah tetap bekerja untuk kita. Dan ingatlah satu hal. Yesus Kristus juga memilih jalan derita untuk menyatakan kemenangan dan memberikan kemenangan kepada manusia dan umat-umat yang berdosa. Itulah jalan yang Yesus tempuh. Dengan penderitaan ini, dia menyatakan kemenangan. Dia menyatakan kedaulatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, sahabat dan jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang kita alami dalam hidup kita ini, ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu menyertai dan memberkati kita. Saat kita menangis, saat kita terluka, saat kita kesepian, saat kita ditolak, saat kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, saat itu dia tetap menyertai dan bersama dengan kita. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberkati aku. Maka hari ini firman Tuhan ini kita imani secara bersama-sama. Bahwa dalam segala perkara, segala derita yang kita alami, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita sehingga kita dimampukan dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.